الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا وخصوصا صاحب الكتاب شيخ عمر بن أحمد بارجاء وصولهم وفروعهم أن الله بدرجات في الجنة ويد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal karamat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bi jahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan para habaib, para syarifah dimanapun berada, para alim ulama, guru-guru agama, orang tua kita, keluarga kita, hadirin hadirat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kepada antum semuanya, wabil khusus guru kita Guru Husain. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan dalam urusan beliau, dakwah beliau, amin ya rabbal alamin. Puji syukur setinggi-tingginya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayah inayahnya sehingga kita bisa dikumpulkan kembali di sini, yaitu di dalam acara rutinan kita pembacaan Maulid Simtud Durar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Sayyidil Wujud wa Imami Kulli Mawjud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sedikit kita melanjutkan pelajaran kita. Insyaallah sekali pertemuan lagi hatam insyaallah. Ini masih ada minggu depan lagi sekali insyaallah hatam. Masuk ke halaman yang ke-27 pasal yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaihu ammah, artinya nasihat-nasihat secara umum. Ayyuhal waladun najib, wahai seseorang anak yang mulia. Idza talabta min ahadin syai'an, apabila engkau meminta daripada seseorang akan sesuatu, fala taqul lahu, maka jangan engkau mengatakan hatizat, artinya berikan itu. Jangan kita mengatakan seperti itu perkataan yang kasar. Atau if'al kaza masalan, atau kerjakan ini umpamanya. Jangan seperti itu. Walakin istamilil adaba. Nah, akan tetapi pakailah adab. Jadi apabila kita meminta kepada seseorang akan sesuatu, pakailah adab. Waqul, nah katakan tafaddol. Silahkan. Tolonglah, silahkan. Kita ucapkan seperti itu. Secara lembut. Au min fadlik if'al kaza, atau mohonlah keutamaan darimu. Summa ashkuruhu ala musa'adatihi lak, kemudian setelah itu berterima kasih atas bantuan temanmu tadi. Qailan, sambil mengatakan mutasyakirun, terima kasih, au ashkuruka, atau aku berterima kasih kepada engkau, au jazakallahu khaira, atau semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu. Kemudian idza kallamaka ahadun fa asghi ilaih, apabila seseorang berkata kepadamu, maka fa asghi ilaih, maka perhatikanlah. Apabila ada seseorang berkata kepadamu, berbicara kepadamu, maka perhatikanlah. Wala taqta alaihi kalamahu, dan jangan memotong atasnya perkataannya. Jangan ketika orang berbicara jangan kita potong perkataannya. Walakin intadhir ila ayyafruwa minhu, akan tetapi
tunggulah sampai ia selesai daripada berbicara. Setelah dia selesai berbicara baru kita berbicara juga. Wa idza atalaka bikalamin au hikayatin, apabila dia bercerita kepadamu atau dia berkata kepadamu, qad sami'taha, yang mana cerita tersebut kamu sudah mengetahuinya, kamu sudah mendengarnya, fala taqul lahu, maka jangan engkau mengatakan inni qad sami'tu hadhil hikayah, ini sungguh aku sudah dengar ini cerita. Jadi jangan kita bilang seperti itu. Umpamanya ada teman kita bercerita, kemudian cerita tersebut sebenarnya kita sudah tahu. Nah, jangan kita mengatakan aku sudah tahu, jangan. Kita pura-pura tidak tahu aja. Kaila yankasiru qalbuh, agar hatinya tidak kecewa. Coba seandainya umpamanya kita berkisah, baru teman kita bepadah, aku sudah tahu, kayak apa perasaan kita? Pasti ngerasa patah hati, kecewa. Nah, jadi jangan kita berbicara seperti itu. Kita pura-pura tidak tahu aja. Hafiz ala nadhafatin asnanika, dan juga diantara adab seorang anak itu, jagalah ala nadhafatin asnanika, jagalah terhadap kebersihan gigi. Jagalah terhadap kebersihan gigimu. Bi antas ta'milas siwak, dengan menggunakan siwak. Awil fursata awa, atau menggunakan sikat gigi kullayaum, setiap hari. Hatta tabqa nadhifatan, sehingga dirimu itu tetap bersih. La tataghayyar, tidak berubah baunya. Wa iyyaka an tamassa usbu'aka, dan juga hindarilah itu menghisap jari-jarimu. Hindari daripada menghisap jari-jari, biasanya kekanakan tuh. Au taqridu azfaraka bi asnanika, atau hindari juga menggigit kuku-kuku engkau dengan gigi engkau. Jangan. Au tudkhila usbu'aka fi anfika, atau juga jangan memasukkan jarimu di dalam hidungmu. Au fi udzunika, atau memasukkan jarimu di telingamu. Wala siyama amaman nas, apalagi hal itu dilakukan di hadapan manusia. Jadi bepukung aja mun kita hendak ya. Minal adatil kabihah, termasuk daripada kebiasaan jelek juga, ayyata tolla al waladu ila asrori gairi, itu mencari-cari rahasia orang lain, artinya ingin mengetahui rahasia orang lain. Jangan. Fa idza ra'a risalatan laysat lahu qara'aha, maka apabila dia melihat sebuah surat, janganlah engkau juga membacanya. Jadi umpama teman kita membaca surat, kalau kita sekarang WhatsApp. Nah, kalau ada teman kita di samping baca WhatsApp, jangan kita lirik-lirik. Au nadhara ahadan yaqra'u risalatan, atau melihat seseorang yang membaca surat. Sa'alahu, kemudian dia bertanya kepada orang yang baca surat tadi, min aina ja'at hadhihi risalah, dari mana surat ini datang. Umpamanya kawan kita di samping ini buat sapar, baru kawan di higa ini bertanya, dari mana surat itu datang, umpamanya siapa yang mencet tuh. Jangan, itu rahasia pribadi, jangan ditanyai. Wa madza fiha, atau apa isi daripada surat tersebut. Nah, jangan. Aw wajada isnaini yatakallamani, atau dia menemukan dua orang yang sedang berbicara, qaruba minhuma, dan dia mendekat daripada keduanya, liyasma'a kalamahuma, untuk menguping pembicaraan mereka. Umpamanya ada dua orang berbicara, kemudian kita datang mendengari pembicaraan mereka, jangan juga. Itu diantara kebiasaan-kebiasaan yang jelek.
bulan depan kita lanjutkan, ini insyaallah habis minggu depan. Tadi ada yang bertanya, pas di masjid tadi ada yang bertanya, yang mana yang harus didahulukan, perintah guru atau perintah orang tua? Jika bertentangan, yang mana yang harus kita dahulukan? Jadi gini, kalau dua-duanya itu baik, pasti dia tidak ada pertentangan. Kalau dua-duanya baik, orang tua kita baik, guru kita baik, pasti tidak ada pertentangan. Kalaupun ada pertentangan, berarti ada salah satu dari mereka yang tidak baik, ya kan? Orang tua yang baik itu jika mendengar seorang anaknya diperintahkan gurunya, maka orang tua tadi pasti akan menjalankan perintah gurunya. Itu kalau orang tua yang baik. Begitu juga guru yang baik jika mendengar muridnya tadi disuruh ibunya, maka gurunya tadi menjalankan perintah ibunya tadi. Itu kalau guru yang baik. Jadi misalnya ada seorang anak mendatangi gurunya, mau izin, guru saya mau izin guru tidak masuk hari ini, mau nemani ibu saya sedang sakit misalnya. Mustahil seorang guru melarang, ya kan? Pasti mustahil, pasti gurunya menyuruh untuk berbakti kepada ibunya. Seorang guru akan lebih senang jika muridnya tadi berbakti kepada orang tuanya. Nah, itu kalau gurunya baik, orang tuanya juga baik. Nah, pertanyaannya tadi, kalau orang tuanya sama gurunya tadi bertentangan, yang mana yang harus kita dahulukan? Jadi tidak bisa langsung kita hukumkan yang mana harus kita dahulukan, tidak bisa. Kita lihat dulu, kita lacak dulu. Misalnya orang tua anak tadi ini melarang masuk pondok pesantren. Ada orang tua melarang masuk pondok pesantren. Tahu-taunya disuruhnya kerja. Parahnya lagi disuruh kerja yang haram. Itu kan tidak benar. Berarti yang harus kita dahulukan adalah perintah guru. Karena orang tuanya tadi tidak benar sudah. Atau lagi misalnya gurunya tadi ini mengajari muridnya akidah yang salah, yang sesat. Kemudian orang tuanya menarik anaknya tadi agar anaknya tadi selamat. Nah, maka yang harus didahulukan adalah perintah orang tuanya, karena gurunya tadi tidak benar. Jadi intinya harus harus dilihat dulu, harus dilacak. Apakah bisa jadi yang didahulukan adalah perintah gurunya atau perintah orang tuanya. Jadi dilihat dulu kenyataannya. Cuman kalau di tempat kita ini insya Allah orang tua sama guru-gurunya insya Allah baik aja, seberataan insya Allah. Tidak ada yang bertentangan. Kalaupun ada yang bertentangan itu mungkin berlaku bagi orang tua yang tidak paham agama. Jadi mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini saja. Mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan, kita hatamkan. Jadi setelah bulan Syawal, setelah bulan puasa, kita lanjutkan ke kitab yang selanjutnya, yaitu kitab juz yang kedua. Sama kitab Akhlaq lil Banin juga, cuman juznya juz yang kedua. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sehat walafiat. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin shalih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.